Bapak Ibu yang terkasih, bulan Oktober adalah bulan yang istimewa bagi Sabda karena kami merayakan hari ulang tahun Yayasan Baga Sabda. Ini tiap tahun kami merayakannya, itu bulan Oktober. Kita merayakannya nggak cuma satu hari, Pak Max. Kita merayakannya 1 bulan penuh. Ya, tapi tidak setiap tahun merayakan 30 tahun. Oh iya, tahun ini khusus kita merayakan 30 tahun gitu ya. Ya. Dan menyambut ulang tahun Sabda ini kami melakukan banyak sekali kegiatan karena Yayasan Lembaga merasa karena setiap tahun Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Karena itu setiap bulan Oktober kami selalu sibuk, super sibuk untuk menyiapkan hadiah bagi Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik bagi kami gitu ya. Kemarin minggu lalu kita sudah melakukan AI Talks, AI Expo dan luar biasa peminat yang hadir 300 Ya. lebih orang, hampir 400 ya Pak ya. Dan ada 11 presentasi, 3 pleno, dan ada 8 capital selector. Ya, ya dan sangat memberkati sekali dan Termasuk ada AI dan counseling, Christian counseling, Christian education, ada dari cyber security, sampai mungkin yang paling diramaikan itu AI for beginners, untuk pemula. Wah, semua belajar bagaimana untuk bisa ngobrol dengan AI. Oh iya, mereka senang sekali. Sekarang AI sudah menjadi teman mereka, Pak. Oh ya, dan mereka belajar AI dan Alkitab, mereka sampai bergumul bersama apa masa depan next generations untuk AI. Betul, ya. Dan minggu ini kami melakukan AI Talk yang sangat spesial karena minggu lalu juga kami melakukan unhack, pembukaan unhack. Dan minggu ini masih ada unhack. Tapi dan apakah itu unhack? Oh, Pak Max bisa jelasin karena Pak Max yang memberi seminar minggu lalu. Ya, Jumat yang lalu itu pembukaan resmi untuk unhack, sejenis hackathon, tapi tidak sendiri-sendiri tim-tim yang berlomba saingan, tetapi gotong royong. Ada lebih dari 100 orang yang bersama sedang memperjuangkan temanya God's Family. Dan dari itu mereka sedang kerjakan project kecil, project besar, bahan-bahan, dan siapkan konten dari berapa banyak jenis, dan ada 4 bagian kerja. Mereka punya 1 bagian kerja yang untuk cari, buat, dan bikin konten. 1 yang untuk mempersiapkan daripada presentasi, daripada metode, semua daripada bahan mentah jadi bahan yang bisa dipasang, dipakai langsung. Dan 1 bagian itu untuk bagaimana bisa multiplikasi dan prinsip multiplikasi bersama AI untuk bahan itu. Dan yang terakhir, bagian 4, bagian kerja yang labs, dan itu untuk situs family.sabda.org untuk semua bisa bahan, untuk ada apps, ada khusus Family GPT dan beberapa project yang sangat menarik dengan 1 tujuan, bagaimana menguatkan untuk seluruh Indonesia God's Family. Betul, ya. Sangat luar biasa, keren banget gitu ya, karena ada hampir 100 orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai gereja, dari berbagai suku, kami bersama-sama bekerja untuk melayani Tuhan. Dan belum hitung daripada Sabda yang berapa banyak lagi. Ya, teman-teman Sabda, seluruh teman Sabda bukan menonton, tapi kami semuanya juga ikut bersama-sama bekerja. Dan ini akan jadi berkat hanya untuk God's Family biological kecil, tetapi seluruh God's Family di Indonesia luasnya. Dan itu alasan ada ini, right? Ya, dan ini sungguh punya spirit yang sangat luar biasa, Pak, yang saya rasakan. Karena spirit keluarga, bukan secara biological saja, tapi keluarga di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan kami semuanya ingin mendukung seluruh keluarga yang ada di Indonesia untuk kembali benar-benar melihat rancangan Tuhan bagi keluarga. Dan jujur, gotong royong yang adalah prinsip di belakang unhack itu 1 prinsip kekeluargaan. Tidak keluarga hanya terbatas biologis, tetapi seluruh kampung, seluruh tim kerja bersama sebagai keluarga yang lebih luas lagi. Ya, tetapi inti keluarga di dalam keluarga ini juga penting. Nah, ini itu fokus hari ini. Yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Jadi berarti Bapak akan ngobrol terus atau akan mulai share screen? Mulai akan share. Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi kita akan berbicara secara khusus tentang keluarga. Tadi ada Bapak Julius yang berkata ada cukup banyak masalah di dalam keluarga saat ini, bukan hanya keluarga secara umum, tetapi juga keluarga Kristen. Nah, ini sangat memprihatinkan. Ini yang memberikan apa namanya
motivasi bagi kami ya, bagaimana kita bisa menguatkan, mengembalikan keluarga untuk betul-betul berdasar kepada Alkitab, Ya. keluarga kembali kepada Tuhan. Ternyata digital itu punya pengaruh Bisa buruk bisa sekali. buruk sekali, tapi bisa baik. Ya. Tapi buruknya ini sekarang yang mungkin kita akan lihat supaya ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa keluarga itu tidak bisa baik dengan sendirinya. Harus diusahakan, harus berjuang mati-matian supaya keluarga betul-betul menjadi keluarga yang diinginkan oleh Allah. Berarti akan mulai topiknya Kita sekarang. akan topik kita akan mulai sekarang. Nah, kalau mulai harus share screen. So, saya harap semua sudah siap. AI. AI dan God's Family. Dan bukan AI, God, and Family. Dan lucu, tadi Effie sedang sapa menyapa dan bilang, kami akan ngomong tentang AI God. Wah, tuh, betul sudah didewi-dewikan, itu sudah jadi. AI, Gods, dan Family gitu loh. Oh, berarti tentang dewa-dewi dan itu jadi itu God yang punya keluarga. Dalam bahasa Inggris ini God's family, bukan berapa banyak Tuhan yang ada. Tapi jujur, dunia lebih seperti ini. Mereka sedang lihat masa depan dan yang dulu digital gods, iGods jadi AI gods. Dan di mana keluarganya di dalam konteks itu. Anyway, kepada agenda. Agenda adalah intro, sudah mulai tadi. Apakah keluarga Kristen? Nah, ini dalam rangka memang selain ulang tahun Sabda, Pak, gereja-gereja di Indonesia juga merayakan bulan keluarga untuk Oktober. Ini seperti ya. And setelah itu kondisi keluarga pada era Kristen Digital AI, dampak dan tantangan AI dalam keluarga. Dan setelah itu project unhack ide praktis, dan ada satu bagian kedua yang dari presentasi dan bahan bahasa Inggris, tetapi di dalamnya akan ada ratusan ide, ratusan cara untuk mikir, dan hanya puluhan, tetapi setelah itu akan pusing, tapi jangan khawatir, you bisa dapat PowerPoint untuk dilihat lebih dalam, tetapi akan betul deep dive, menggali sampai ya mungkin mati karena naik, tapi we're gonna have untuk bagian 5 itu akan meledak pengertian kita tentang berapa luas dampak AI bisa dalam keluarga. So, mulai dengan intro. Halo. Ya, ini kita mau undang AI untuk hadir di tengah-tengah kita juga, Pak, untuk menolong. Karena dia kan pembantu nih ya. Dia itu asisten dan dia itu juga alat bantu. Jadi kita akan melihat apa kata AI tentang bulan keluarga. So, kalau tanya bulan keluarga itu, nah ini bukan dari kita. Oh iya, dari kita. Ya, oke. So, itu tadi sudah dijelaskan ya. Ya, ini AI bilang bulan keluarga Kristen di Indonesia umumnya dirayakan pada bulan Oktober. Jadi ternyata ya tahu nih bahwa bulan Oktober banyak dirayakan oleh gereja Kristen, tidak semua gereja. Tapi sebagian gereja-gereja untuk merayakan bulan keluarga. Memang penting sih. Ya, itu waktu khusus memperkuatkan hubungan dalam keluarga melalui berbagai kegiatan dan program. Dan ini salah satu. Seperti seminar, khotbah, belum, diskusi. Sudah minggu lalu saya berkhotbah tentang keluarga. Oh ya, betul. Hari Minggu, satu hari yang lalu. Dan itu akan jadi topik dari satu latihan untuk multiplikasi khotbah. Dan minggu ini, wah bagus. Siang ini. Oke, so semua ini betul dan ini daripada AI. Dan kalau saya lihat hanya dari sini kata keluarga muncul berapa banyak kali, dan lebih lagi saya lihat kepentingannya. Tapi belum apa AI dan keluarga, dan akan lihat dan mulai kepada itu. But setuju. Ini ada bulan keluarga gereja di Indonesia. Itu alasan ada God's Family Unhack. And itu juga bergumulan God's Heart for the Family. Dan itu pertanyaan yang Sabda sedang refleksi terkait dengan seminar ini, terkait dengan Unhack. Apa God's Heart for the Family? Tidak hanya dengan IT atau AI for God and AI Talks, tapi dengan Unhack. And dari semuanya, kami lihat God's Heart for the Family mulai dengan dasar kembali kepada Alkitab. Saya rasa itu yang akan paling penting, dan di dalam semua diskusi, lebih lagi di dalam bagian bahasa Inggris yang ada di akhir ini, akan lihat berapa penting firman sebagai dasar fondasi untuk keluarga Allah. God's heart. Ya, kalau di Indonesia kan sangat bagus, Pak. Hati Allah untuk keluarga.
Wah, bagus. And kembali atau kembali ke Alkitab? Kembali kepada Alkitab. Yeah, so back to the Bible. Okay, so berarti sudah mulai yang bagian berikut. Apa itu keluarga Kristen? Tahukah? Ya, secara definisi, Pak, keluarga itu diartikan sebagai institusi yang dirancang oleh Tuhan. Tapi betul, institusi pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini setelah penciptaan manusia adalah keluarga. Tuhan menjadikan satu antara Adam dan Hawa untuk menjadi satu keluarga. Berarti satu lagi tidak cukup. Oh, satu lagi cukup. Berarti ada satu perempuan. Ya, Dan berdasar itu bukan ada laki-laki. anak-anak dan generasi-generasi sampai sekarang meledak dan dunia terpenuh. Ya, keluarga itu bukan laki-laki dan laki-laki, Ya. tetapi laki-laki dan perempuan. Keluarga juga bukan perempuan dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki nggak ada anak, Pak. Ya, betul. Kalau perempuan dan perempuan juga nggak ada anak. Berarti itu Adam and Eve, Ya. bukan Adam and Steve. But yeah, jelas ada suami istri dan biasa kan ada anak-anak. And itu akan dari generasi ke generasi, daripada ulangan dan ulang-ulang terus sampai perjanjian baru, perjanjian sekarang yang Tuhan meneruskan. Ya, satu institusi ini dijalankan dengan kasih karena mereka memiliki perannya masing-masing. Dan peran ini bisa dijalankan dengan baik kalau mereka semua tunduk kepada Allah. Wah, tunduk bagus. pada Kristus. Kalau kami hanya buang yang sebenarnya ini dan omong PA ini dan PA dengan AI dan kami menggali ini, itu 1 jam yang akan fun dan sangat luar biasa. Tapi kasihan, topik bukan untuk omong tentang ayat-ayat atau menggali firman. But harus lanjut. Okay? Tak hanya perjanjian baru, tapi ulangan jadi dasar. Tak hanya untuk keluarga, tapi fungsi pertama itu untuk mendidik. Keluarga ada institusi dari Tuhan yang juga menurunkan tak hanya biologis, tetapi menurunkan iman dari generasi kepada generasi. Ya. Nah, keluarga Kristen juga memiliki tanggung jawab untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis dan dipenuhi dengan dukungan emosi, mental, dan spiritual. Jadi keluarga itu bukan cuma membangun keluarga, ada rumah dan ada semua peralatan dan ada semua sarana, tidak cukup. Tetapi keluarga harus sehat secara rohani, secara mental, dan juga secara emosi. Berarti kalau orang tua tidak dimuridkan dan orang tua tidak sehat dalam imannya, gimana anak? Ikut-ikut tidak sehat, Pak. Wah, kasihan. Ya. So, dari Amsal itu menunjukkan bahwa pengajaran dari orang tua adalah dasar yang kuat atau lemah tergantung kondisi orang tuanya bagi anak untuk masa depan. Nah, keluarga yang merasa lemah atau kurang kuat, kita semua dari keluarga Kristen, keluarga di dalam Tuhan harus mendukung. Jadi bukan kita menyingkirkan keluarga yang lemah, tetapi justru kebalikannya, kita merangkul mereka untuk menjadi lebih kuat supaya mereka bisa menjadi masa depan bagi anak-anaknya. Tetapi ada dengan ini masalah. Masalah dasar adalah gimana kalau masa depan sedang berubah terlalu cepat. Gimana kalau masa depan kacau? Kalau saat ini saya lihat, ya ini betul, tetapi bagaimana kalau orang tua sendiri bingung dengan masa depan atau seperti kami lihat yang dunia klasik yang jadi digital sedang ke arah AI. Seperti apa kondisi keluarga saat ini? Itu Pak, itu salah satu yang cukup miris bagi kita semuanya melihat kondisi keluarga. Ada sebagian keluarga yang baik, tapi ada sebagian keluarga juga kurang sehat di dalam menjalankan keluarganya. Dan saya akan bilang saat ini keluarga yang terbaik pun harus mengadaptasi, harus berubah, harus berkembang. Tidak ada keluarga manapun yang bisa statis. Sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dan mengapa? Bagaimana kondisi keluarga pada era AI? Ada 4 fakta. Ya, 1, AI is here. Itu sudah ada. Itu ada di HP, itu ada di mana-mana, itu ada di belakang layar, itu ada di berita, itu ada di kantor FI ya, ada sana? Senyum terus. Ada. Lebih daripada itu,
akan ada terus-menerus. It is here to stay. Kalau saya lihat itu akan ada untuk selama-lamanya. Dan kalau lihat rambut putih ini, saya mungkin tak akan lama lagi. Tapi AI masih akan ada. Dan generasi yang akan datang akan menghadapi lebih besar lagi pengaruh dari AI. Ya, AI dan cucuk pun masih ada AI. Dan lebih dari itu, ada orang yang bilang itu ada listrik baru. Listrik akan ada sampai kapan, tapi kami tak punya waktu untuk terlalu lama, tetapi itu termasuk AI dan keluarga. Berarti AI tak hanya ada ini, ada terus-menerus, tapi itu ada di dalam keluarga. Ya. Lebih daripada itu, AI akan Mengubah segalanya. change everything. Tapi mengubah itu nggak selalu baik, Pak. Ada juga mengubah yang menjadi tidak baik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, itu bergumulan karena itu akan mengubah segalanya. Dan kalau kami passive, ada teman yang bilang, waduh, AI, itu sudah jadi dan sedang akan alat iblis. Dan kami bilang, ya, atau maukah itu jadi alat Injil? Kami tahu itu akan mengubah segalanya, tetapi bagaimana respons? Kalau saya hanya tutup pintu dan pura-pura tak ada masalah, dan itu akan lewat dan hanya trend, dan saya keluar dalam 2 tahun, wah, lebih banyak. Ya. Apa responsnya? Harus bisa mengantisipasi dan harus kita ready untuk ke sana. Termasuk cara itu akan mengubah keluarga. Dampak AI kepada keluarga. Apakah itu akan lebih banyak dan lebih besar daripada dampak HP? Ada orang yang bilang ini adalah awal dari akhir keluarga. Jangan, Pak. Tapi ada yang bilang, kalau lihat keluarga waktu makan di rumah makan bersama, 4 orang duduk manis-manis, semua kepala kepada HP-nya. Tidak kepada each other ya. Yeah. And so, kalau mikir digital, IT, mobile, dan HP sudah mengubah keluarga, gimana dengan AI? Lebih daripada itu, dan karena itu, ada satu yang kami sedang lihat. Hasil, fakta, konsekuensi, masa depan itu digital AI, and masa depan itu generasi digital AI. Gimana masa depan dari keluarga? Dan ada teman yang bilang, dia tak setuju dengan kalimat ini. Dia bilang, masa depan bukan digital AI. Masa depan sudah sekarang. Bukan masa depan lagi, tapi betul. sekarang. AI sudah sekarang dan akan tambah parah atau akan tambah baik. Nah, itu sebabnya kita harus ready, Pak. Karena dampak yang negatif sudah sangat-sangat kelihatan sekali. Lebih lagi untuk keluarga. Bagaimana keluarga yang punya yang tua dan yang muda, yang lahir digital, dengan tangannya sedang tunggu taruh HP di dalamnya waktu lahir, dan orang tua yang masih perlu anaknya untuk mengajar mereka bagaimana untuk memakai dengan baik. Oke, lanjut. Dampak era digital, distraksi digital, saja ya berapa banyak masalah. Ya, sekarang orang malah tambah sibuk, tapi bukan sibuk dalam tindakan, tapi lebih sibuk dengan HP-nya, dengan digitalnya. Orang lebih individualist, dan mereka sekarang, semua ini menghasilkan mental health yang paling buruk sejak orang mengukur itu. Mental health daripada orang muda saat ini bisa luar biasa jelek karena TikTok. Mereka lihat TikTok terus-menerus dan ternyata bukan mereka itu di Amerika sampai mereka mau ada satu peringatan sama dengan untuk rokok, ada peringatan ini bisa membunuh Anda. Bahaya. Mereka mau kalau TikTok atau internet atau mungkin di HP saya tahu di mana atau bagaimana, tapi mereka mau ada cara untuk mengingatkan anak muda, tak hanya anak muda tetapi sampai sekarang keluarga. Orang tua juga, Pak. Kecanduan dengan TikTok atau kecanduan dengan Instagram. Well, sekarang tak hanya itu tetapi mental health sebagai umum sudah turun karena mereka belum diajar, belum dilatih dan tak tahu bagaimana memakai ini dengan baik, bagaimana batasan, bagaimana untuk tak hanya digital tapi akan seperti apa dengan AI. Itu bergumulannya dan tidak hanya opini tetapi banyak berita yang sekarang sudah beredar. Ini padahal berita yang cukup lama ini ya.
Ini baru. Ini survei dari Ini January. 2024. Yeah. Iya, So hasil tahun yang lalu. ya. Remaja Indonesia sekian banyak punya masalah mental. Dan kalau Indonesia 270 juta orang, bilang separuhnya itu muda, berarti 100, ini lebih dari 10% daripada semua orang muda. Kalau remaja, ini berarti 1/4 plus daripada remaja ada dampak masalah yang jadi gangguan kepada Kalau mereka. remaja bermasalah, artinya seluruh keluarga ikut terdampak, Pak. Nah, hanya itu berarti mereka akan tambah tua dengan masalahnya. Dan berarti mereka akan jadi, anyway, oke, terus. Ini dulu 2022 juga itu sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun ini sebenarnya, ya. Ya, dan itu menghasilkan konflik, ya, masalah, konflik dalam keluarga. And dalam 3 tahun terakhir, saya ingin bercerai karena kami cenderung memiliki terlalu banyak perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan, perbandingan tingkat pendidikan, usia, and family conflict, dan lebih lagi family conflict yang berdasarkan karena digital tambah naik, dan jujur ada terlalu banyak waktu sedang cari seperti ini Statistik. dan itu just pusing dan mikir oke, kami pasang 2 atau 3, tapi kalau mau taruh kata statistics, mental health keluarga, statistics masalah HP, statistics dan apapun yang you mau tentang topik family, dan you akan takut. Nah, tapi yang menyedihkan, Pak, dari statistik yang lain itu adalah berapa banyak, ini dari BRC ya, Pak, berapa banyak gereja yang memberikan pelayanan khusus untuk korban konflik atau kekerasan dalam keluarga. Ternyata hampir separuh dari gereja tidak punya Ya, pelayanan dan ini untuk khusus mereka. konflik dan kekerasan, tapi kalau mereka tak punya untuk ekstrim ini, apakah mereka punya untuk yang lebih ringan atau yang masalah berapa banyak? Tapi respons gereja terkait dengan AI, terkait dengan digital, terkait dengan mental health, maaf, itu mungkin lebih parah daripada hanya 45%. Itu sesuatu yang anak muda akan menemui solusi di luar lebih daripada dalam. And hasil survei lagi, 23 orang tua yang dianggap 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak setelah anak tersebut menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, punya perbandingan yang cukup besar, Pak. Jika keluarga itu memberi bimbingan spiritual kepada anak, tapi masih sedikit secara persentase. Ya, and seterusnya. Anyway, cukup. Ini akan bikin depresi. Jujur, kalau saya lihat ini, saya khawatir untuk masa depan. 1/4, 1/3 daripada anak, orang tua, gereja. And itu alasan bertemu hari ini. Saya masih percaya God's heart, hati Tuhan untuk keluarga. That's why we have to do something, Pak. Dan saya rasa AI, kalau tahu caranya bisa menolong, mendampingi, jadi satu assistant dalam konteks keluarga yang luar biasa baik. Dan ini alasan untuk seluruh motivasi di belakang ini. AI for God, termasuk God's heart for the family. So, dampak dan tantangan AI dalam keluarga Kristen. Tadi sebenarnya sudah banyak sekali dibicarakan ya. Tantangannya juga besar sekali. Keluarga, mungkin banyak dari keluarga yang belum memiliki cara untuk menolong, entah menolong diri sendiri atau menolong orang lain. Gereja juga tantangan menjadi besar sekali karena gereja juga belum ambil bagian di sini. Kalaupun ambil bagian, masih sedikit sekali gereja yang memberikan pelayanan bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Ini tantangan yang besar ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi dan juga bagaimana menolong gereja untuk ambil bagian di sini dan masyarakat Kristen secara keseluruhan. Kita nggak bisa lakukan ini sendiri, Pak. Kita harus bersama-sama supaya kita kuat untuk melawan arus dari dunia yang menghancurkan keluarga. Berarti lebih penting bukan saya dan Bu Yulia omong, tetapi Anda. Ya. Apa tantanganmu? Apa dampak? Saya sekarang mau dengar dari teman-teman. Seperti apa rasa dan kesan, tantangan dan dampak saat ini? Kalau topiknya itu seperti tadi,
dampak dan tantangan AI dalam keluarga Kristen, gimana pikiran Anda? Ya, silakan Bapak Ibu Bisa raise memberikan. hand atau di chat. Ya, Kami mau dengar dari Anda. Sebelum saya lanjut, saya mau tahu, setuju, tak setuju? silakan angkat tangan Bapak Ibu. Boleh angkat bicara. Kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Kita ingin bersama-sama ambil bagian eh, membicarakan tentang hal ini supaya kita memiliki tindakan yang jelas untuk Ya. keluarga di sekitar kita. Silakan. Mari Ibu Lasmaida. Saya mau bicara. Maaf, Ibu Oke, Ibu yang kedua, Lasmaida tapi dulu, setelah itu Pak Oke. Julius Saluko ya. Ya, Ibu Lasmaida dulu. Silakan Ibu. maaf absen ya Pak Max dan Bu Yulia. Nggak apa-apa. Sebelumnya ini saya kan ikut volunteer di Anhex ini. Hanya saja bagus. boleh kan ya saya mau menyampaikan apa yang saya hadapi di lapangan ya di sekolah minggu. Nah jadi yang saya lihat beberapa kasus gitu ya orang tua supaya maksudnya kayak aktivitas mereka baik entah mereka kan ada yang buka usaha entah jualan ataupun apa gitu ya. Dan ada juga yang mungkin aktivitas yang lainnya untuk tidak mengganggu aktivitas ibu tersebut atau orang tuanya. Kadang mereka membiarkan anak-anaknya pakai HP. Nah, Iya. apa yang ditonton atau apapun yang yang dinikmati oleh anak-anaknya terkadang mereka lepas gitu jadi entah mau main apa atau apa soalnya kan saya terkadang nanya kadang memang mereka kuyu-kuyu gitu matanya loh nggak semangat misalnya nyanyi pas sekolah minggu kok anak kayak semangat ngantuk kak emang tidur jam berapa jam 1 hah jam 2 waduh jalan-jalan satpam saya bercandain gitu kan nah terus nah jadi maksudnya dari situ kan memang merekanya pisah kamarnya dari orang tua. Namun orang tuanya tidak memberikan tindakan misalnya atau udah malam HP disita gitu kan entah mereka supaya jangan main atau ngumpet-ngumpet pakai HP yang bermain ML sama FF gitu ya. Nah, terus jadi itu yang saya pengen tuangkan kasus itu tersebut dalam AI ini cuman cara menuangkannya saya masih kebingungan. Terlebih lagi saya bukan orang yang mahir tanda kutip dalam IT ini. Terima kasih Pak Bu. Yang pertama saya setuju tragedi saat ini karena HP jadi babysitter daripada saya lihat bayi yang belum bisa omong ditaruh HP untuk matanya lihat-lihat. Lihat iPad dengan anak umur betul 2 tahun yang sudah lebih pintar pilih-pilih daripada orang tuanya. Seperti apa masa depan kalau HP jadi babysitter? Lebih lagi, sadar tidak sadar, itu AI di belakang YouTube, Instagram, seterusnya yang sedang pilih-milih sesuai dengan keinginan anaknya. Dan terus menerus dapat kucing, jangan anjing. Untuk saya anjing, jangan kucing. Tapi AI sudah sedang mainkan di belakang layar dan sebagaimana keluarga bisa punya batasan yang sehat, pengertian yang sehat, penggunaan program yang baik. So, respons saya betul itu tragedi dan akan masalah terus kalau keluarga tidak sadar dan mulai cara dan strategi yang lebih baik. Yang kedua, pertanyaan tadi tanya ke AI. AI, saya lihat anak saat ini sedang dimuridkan oleh HP. Bagaimana dan apa yang bisa saya lakukan? Mulai satu conversation dengan AI, kalau sudah punya prompting basic, fokus atau conversational AI seperti yang kemarin, you bisa punya satu conversation yang akan buka mata. AI tidak jahat atau baik, tapi AI mengerti dan bisa diskusi masalah dengan cara yang sangat menolong untuk membuka mata dan akan sadar jangan salahkan teknologi atau HP-nya tapi orang yang memberi. Dan itu penting untuk mulai sadar kecanduan dan dampak buruk daripada teknologi termasuk tidak hanya HP, YouTube, tapi
AI Ya. dan sejenisnya, dan harus bisa terbuka untuk ngomong itu dalam keluarga dan dengan keluarga yang lain, dalam gereja, untuk bisa ini jadi IT, AI for God, bukan hanya untuk kenikmat dan ingin diri atau untuk gampang ya. Saya kasih gula kepada anak, waduh, matanya koma dan mereka dak bikin ribut. Sekarang saya kasih bukan peppermint tetapi HP, lebih senang lagi dan tidak mempusingkan saya, itu masalah, dak benar. Ya, jadi Ibu Lasmaida, silakan coba conversation dengan AI, Bu. Tanya ke AI, ini masalah yang sekarang terjadi di keluarga-keluarga di sekitar saya. Apakah ada solusi? Apakah ada apa namanya? Ada ide bagaimana ini bisa diatasi atau bisa dihadapi sehingga keluarga tidak lagi menggantungkan kepada AI untuk apa namanya mendidik anak-anak atau untuk menolong anak-anak untuk apa seperti babysitter gitu ya. Bagaimana menolong orang tua untuk bisa lebih memperhatikan anak-anak dan tidak menyerahkan anak-anaknya dengan HP tanpa batasan. Yes. Gitu ya, Ibu Oh iya. Lasmaida. Lalu maaf, kembali ke kerjaannya kayak gotong royong. Lalu misalkan saya dapat kayak gitu ya, terus ada AI, terus untuk memasukkan bahannya ditambahkan apa lagi ya? Cara-caranya seperti itu, maaf. Tanya di WA Ya, dan di komen, nanti tapi ya setelah ini akan ada beberapa ide dan akan lanjut hal yang terkait dengan itu juga di bagian kelima yang ikut. But ya, oke. Oke, baik. Oke, Ya. terima kasih Bu Yulia dan Pak Max. Iya, Senang. Tadi ada dari Pak 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 Julius. Julius Saluku, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Max, terima kasih Ibu Julia. Saya baru bergabung ya dengan apa namanya IA ya, IA AI. AI Seperti aduh pusing, AI. AI. AI ya, AI Ya. ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa lanjut untuk mempelajari tentang apa namanya AI yang di eh, presentasikan oleh Sabda. Nah, saya mau sedikit memberikan semacam apa ya? Eh, s- apakah AI itu tidak memberikan suatu dampak yang eh, chaos ketika kita membuat satu materi di dalamnya? Karena eh, di dalam penulisan-penulisan yang diharapkan dari AI itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa dijelaskan, bisa dimengerti, bisa dipahami berdasarkan data-data yang ada. Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang keluarga, apakah AI itu bisa membantu saya untuk menjelaskan bahwa keluarga yang Pak Julius maksudkan itu adalah ini, umpamanya begitu. Tapi apakah itu sesuatu yang masuk di akal atau tidak? Karena yang saya tahu selama ini Ibu, Bapak, AI itu adalah merupakan sumber dari manusia. Lalu dicoba untuk diperkenalkan kepada manusia. Nah, apakah itu bisa sama-sama manusianya? Apakah itu bisa memberi jawaban kepada kita? Itu hanya pertanyaan saya Oke, saja. oke Ya, Pak Julius ya. Terima kasih. Nanti pertanyaannya akan kami simpan ya. ya. Ini kami sedang membicarakan tentang respons dari teman-teman semuanya dari apa yang sudah kami tadi bicarakan. Terima kasih Pak Julius. Tapi saya just satu komentar tentang itu. Ternyata berapa penting tidak hanya dalam keluarga anak muda yang mengerti AI,
tapi itu daripada generasi ke generasi dan orang tua. Dan AI seperti anak yang pintar, itu belajar dari segalanya, tapi ternyata berdasar itu bisa punya ide dan konsep dan gabung ini dengan itu dengan cara yang baru, dan akan dikagetkan karena AI adalah machine learning dengan large language model dan large, extra large sampai semua datanya itu berapa hebat banyak yang masuk. Tapi lebih penting itu belajar terus-menerus. Dan sadar tidak sadar itu saat ini dengan ketingkatan belajar tidak hanya semua buku, tetapi relasi dan korelasi antaranya. Tidak hanya Alkitab atau buku tentang keluarga Allah, tetapi bergumulan tentang bagaimana tuanya bisa dikembangkan bersama. So, yang langkah pertama itu dapat pengertian dan pengalaman. Ikut yang workshop, baca, dan tanya anak muda. Coba. Tanya anak yang muda. Ya. Ya, Ya, oke, lanjut. ini ada beberapa komentar dari peserta nih Pak. Ibu Mary, dampak negatif jadinya alone. Ya. Jadi sekalipun together secara fisik ada bersama-sama, namun kenyataannya saling berjauhan karena mereka sibuk dengan HP-nya ya kali ya. Ya. Mereka sibuk di dunianya masing-masing. Kemudian ada respons dari Ibu Elizabeth Flora, apa yang harus dilakukan jika di rumah anak-anak lebih banyak waktu di HP ketika pulang sekolah? Padahal sudah disampaikan untuk berhenti main HP. Tindakan apa yang harus dibuat supaya anak remaja sehat jasmani dan rohani? Wah, ini bukan hanya pertanyaan Ibu Elizabeth Flora nih, pertanyaan dari hampir banyak ibu-ibu yang... Oh, ini jadi satu seminar lagi Ya. sehari. Betul, Ibu Elizabeth, kita harus bekerja bersama-sama nih. Makanya di dalam kerjaan hack nanti, hasilnya kami sangat harapkan Ibu bisa mendapatkan banyak masukan nih. Dari teman-teman yang sudah mengerjakan bahan-bahan. Kita sedang membangun satu resource center di mana nanti seluruh keluarga, semua keluarga bisa mengakses dan bisa mendapatkan pertolongan dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh teman-teman semuanya. Jadi Ibu Elizabeth sabar ya. Menunggu nanti hasil dari Unhack ketika resource center nanti sudah dibangun, maka Ibu juga bisa mendapatkan banyak konseling di situ, bisa mendapatkan banyak bahan di situ untuk bisa melihat lebih banyak, ya. Oke, ini ada satu lagi dari Pak Thomas yang akan bicara. Masih ada waktu ya, Pak? Ada. Ini mungkin yang terakhir, Pak Thomas, silakan, Pak. Tambahannya ya, AI itu mungkin bisa diajak berdialog, tapi Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita Amin. sebagai orang Kristen. Begitu, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Betul, AI itu hanya alat, ya. Dan kami semuanya percaya kita sebagai orang Kristen memakai alat itu dengan hikmat Tuhan. Karena di belakang seluruh hal yang kita lakukan ini, Roh Kudus bekerja melalui kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan untuk Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membantu apa yang saat ini sedang dialami oleh keluarga, sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga. Ini ada respon dari Pak Tumbur Silalahi. Kalau saya baru baca buku yang bagus tentang keluarga, dan saya lihat dan ternyata ada referensi dalam satu buku lagi, dan sekarang saya punya 2-3 buku tentang bagaimana keluarga yang baik dan seterusnya, itu tidak sama dengan pelaksanaannya. Kalau saya dari AI atau internet dapat semua informasi, tidak sama dengan pelaksanaan. Dan AI kalau hanya dianggap satu perpustakaan yang berbicara, atau lebih lagi, di rumah samping ada satu counselor keluarga, profesional, datang. Setiap pagi saya ke sana, saya omong dengan dia, dan itu tidak sama dengan keluarga saya. Saya harus mengasihi mereka, saya harus korban untuk mereka, saya harus mimpin mereka, saya harus bersama mendidik. AI itu luar biasa, karena hanya di samping, tetapi di tangan saya ada pustaka, ada satu yang bisa jadi penolong counselor assistant, tapi saya tidak bisa outsource, saya tidak bisa bilang, oke, ini AI, kasih ke istri, kasih ke anak, dan kasih ke anjing, dan bilang, Anda akan jadi keluarga yang baik. Lebih daripada itu,
AI bukan Tuhan, bukan AI gods, tapi itu hanya alat dan informasi dan assistant. Tapi saya masih harus mendoakan keluargaku. Saya masih harus mimpin dan membentuk dan memuridkan secara rohani. Jangan mikir, bikin yang duanya harus dilakukan dengan bersamaan. Dan nanti Roh Kudus akan menolong Di kita karena situ. kita selalu akan meminta Roh Kudus memberikan pimpinan pada kita. Tapi berarti bukan kita diam gitu ya. Yep. Kita bekerja dengan lebih keras lagi sehingga Roh Kudus melalui kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini mungkin tanggapan yang terakhir ya dari Pak Tumbur, dampak dan juga Pak Ruli. Dampak AI bagi saya sangat membantu karena membantu menciptakan lagu, tema dari Alkitab menjadi sangat mudah untuk dihayati firman Tuhannya. Ya, ini AI juga teknologi yang sangat baik. Nah, ini menurut Pak Ruli masalahnya adalah orang tua harus lebih kreatif membangun relasi dengan anak-anak supaya antar pasutri memperbanyak kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Ya, jadi Amin. sangat baik sekali ya, Pak Nanang. Perlu dikasih password nih supaya HP anak-anak mungkin dikasih timer sekalian ya Pak. Supaya Dan orang tuanya juga. Nah, kalau yang kecanduan orang tua bingung Pak. Ya, ini Bucen juga bagaimana kita bisa membuat remaja lebih peduli dengan sopan santun. Nah, ini masalah culture Ibu. Anak muda nggak suka dibilang nggak sopan santun ya. Tapi orang tua selalu menuduh anak-anak muda tidak sopan santun. Memang karena kita budaya sudah sangat berubah. Kemudian Pak Marlon Manuel, tantangan AI dalam keluarga Kristen bagi saya adalah anggota keluarga yang menggunakannya harus dengan tujuan konsep pemahaman yang benar. Ya, betul Pak. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ada Ibu Verni, apakah akhirnya anak akan lebih belajar dan mendengar dan mentaati AI daripada orang tua? Nah, ini masalah nih Ibu. Daripada orang tua ya. Apakah akan lebih mudah sekarang membandingkan antara pendapat orang tua dan AI? Harus bekerja bersama-sama Ibu, Bapak. Jadi nggak bisa kita salah satu. Dua-duanya harus dipakai dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Saya sangat tertolong dengan ini Pak Ibu Tirsa. Saya sangat tertolong dengan adanya AI mempercepat dalam mencari sesuatu, termasuk sangat menolong dalam mempersiapkan pelajaran, khotbah. Jadi di satu pihak ya sangat menolong kalau kita pakai untuk hal yang Tuhan inginkan. Pelayanan termasuk keluarga yang mungkin adalah pelayanan terpenting. Jangan hanya pelayanan keluar atau tetangga, tetapi keluarga pun ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Ya, ini yang terakhir dari Pak Dedi Yanuar. Yang kasih HP siapa? Yang minta kasih HP untuk bikin aturan sebelum memberikan HP. Jadi akan memberikan HP, bikin dulu aturannya ya. Supaya anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau sudah terlanjur password, PIN dan lain-lain milik orang tua, bagikan terlebih dahulu kepada anaknya. Kalau orang tuanya nggak mau, bagaimana anaknya mau? Ya, ini selalu akan ada pertentangan sana dan sini ya. Jadi jangan suruh anak melepas HP kalau orang tuanya juga nggak bisa lepas HP. Harus bisa menjadi contoh ya. Jadi bikin aturan jelas secara terbuka, bicara baik-baik dengan anak, bikin aturan bersama-sama, bukan sesisi ya, bukan hanya dari pihak orang tua, tapi bersama-sama dengan anak. Wah ini Bagus. Tanggapan banyak sekali Pak. Akan dibacakan semuanya atau gimana? Tidak. Ya. Akan harus lanjut. And saya akan menghidupkan sebentar lagi PowerPoint. Tapi saya bilang ini. Dari semua yang saya dengar, dari semua pengalaman, dari diskusi tadi pagi pun, masalah dan tantangan paling dasar dalam konteks God's family dengan digital teknologi dan adalah missiological problem. Itu masalah bahasa, masalah budaya, masalah perubahan, masalah dunia yang lalu, nostalgia, dunia yang lalu classical, dunia yang lalu berarti abad yang lalu tidak sama dengan dunia yang sekarang. Dengan bahasa, gaya, cara untuk anak muda. Itu hampir seperti kalau ada helikopter, Anda diculik dan di-drop di tengah Papua. Dan sekarang, ayo, harus mulai masak, harus bisa bertahan hidup. Hanya bertahan hidup, harus mulai bisa berbicara, cara masaknya, makanannya, semua sudah berubah sampai harus
belajarkan ulang hal yang dulu gampang. Nasi pun dah bisa menemu. Dengan cara yang hampir mirip. Generasi Daniel, generasi yang digital, Alkitabia, nationalist, Injili, excellence, dan layak layani generasi yang diculik dari Jerusalem dan dunia agama yang lama, sekarang masuk di dalam Babylon, satu dunia baru dengan ilmu yang baru, sampai dengan nama identitas yang baru, dengan bahasa yang baru, budaya yang baru, dan semua sudah berubah. Dan kan itu di dalam satu keluarga, lebih lagi kalau ada 3 generasi, ada 3 dunia yang hidup di tempat yang sama. Dan karena itu harus mulai mengerti lintas budaya, lintas bahasa, lintas tempat. Mereka di dunia maya, dunia pertama mereka di tangannya, dan seterusnya. Dan so karena itu tantangan paling besar tentang AI dan keluarga is a missiological problem. Tidak hanya technology problem. Ada teman yang bilang tadi itu masalah mindset. Dan waktu bergumul kami memutuskan bukan masalah mindset, tak. Itu masalah heart set. Dan bagaimana kalau belajar kasih orang tua kepada anak, apapun masalah budaya teknologi bisa diatasi. Dan mengapa saya bilang itu masalah heart set? Saya masih percaya God's heart sudah diset kepada Untuk keluarga. Dan so kami akan lihat sekarang lebih lagi tentang itu. Ya, silakan Berarti, Pak. alright. Berarti saya akan harus share screen. Saya harus refresh ini. Okay. And mana kata share screen? Alright, sudah share. Slideshow. Alright, bisa lihat? Berarti sekarang saya slideshow. Terima kasih untuk diskusi. Saya rasa solusi dan langkah pertama kalau omong dan mikir tentang keluarga situasi ini saat ini itu untuk ngobrol. Tanya keluarga yang lain, tanya teman, Diskusi. tanya peserta, dan diskusi. Mana yang gampang, mana yang sulit. Seperti gambar ini, ada semua umur dan ada semua jenis. Dari pagi sampai malam di meja makan, waktu sedang main, dan ini tempat untuk mulai cari solusi. Oke, so apa hati Tuhan untuk keluarga pada era ini? Mulai dengan yes, hati Tuhan masih ada kepada keluarga. Oh, sangat, Pak. Ya, sangat. Tuhan sangat peduli dengan keluarga, itu sebabnya menggerakkan kita semuanya untuk peduli dengan masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh keluarga. Ya, and pada masa ini bukan hanya yang lalu, berarti Tuhan sudah tahu tentang AI, sudah tahu tentang situasi termasuk tantangan, kesulitan, dan saya percaya belakang itu kesempatan yang luar biasa untuk keluarga bisa lebih jadi saksi kepada Tuhan dalam dunia dan Indonesia sini. So sekarang akan lihat Bapak project-project. punya 20 menit, Pak. 20 menit tak apa-apa, tapi akan sekarang ganti kepada bahan yang jenisnya sangat beda, dan itu akan mulai dengan apa keluarga, akan just mulai, hold on. Hilang, hold on. Okay, kami lanjut tanpa itu. Ada harusnya satu slide. Oh, yang belum. Okay. Alright, itu belum dipasang. Dah apa-apa. Okay, itu just akan ceritakan. Kami akan ngomong tentang characteristics keluarga Kristen, God's heart untuk keluarga, topik-topik Alkitab, tentang AI dan studi Alkitab, cara praktis untuk keluarga, characteristics untuk keluarga yang AI enabled, dan seterusnya. Ini akan cepat dan padat. Sebelum itu ada iklan lagi, God's Family, kan mereka sedang 100 plus orang coba bikin bahan dan satu situs untuk God's Family bisa didukung. Ini gotong royongnya dengan fokus belakang itu, Back to Bible. Ini beberapa hal yang sudah mulai dikerjakan dan they're having fun. Kan dari parenting sampai anak, dari komik sampai Instagram, daripada lagu Suno, they're having fun. Mereka buat content, mereka sedang terjemahkan bahan dan perlengkapannya, mereka sedang multiplikasi artikel jadi podcast, script, and clips, and line.
And ini mulai dipasang, mereka sedang siapkan wadahnya, sitemap, and semua itu. A lot of fun. So, God's Family saat ini kami sedang memperjuangkan tidak hanya sebagai omong, tetapi secara praktis, project utama tambah kepada itu, webs, APIs, GPTs, bots, and mungkin satu saat akan ada games-games kecil termasuk Bible quizzes. Semua ini sedang dilakukan secara praktis. Tapi kami akan sekarang kembali, and maaf ini dalam bahasa English, tapi itu masih sebaik daripada dulu, and kami akan lanjut bersama. Apa characteristics of a biblical family? Saya rasa itu penting punya satu pengertian yang dalam sekali. Yeah. God's family is a biblical family. And a biblical family itu family yang pusatnya adalah Allah. Itu punya kasih, itu saling mendukung, itu punya komitmen untuk studi dan belajar Alkitab, untuk doa, untuk bisa memuridkan, untuk bisa melayani, untuk bisa mengampuni, untuk bisa betul accountable, bertanggung jawab, saling bertanggung jawab. Hospitable berarti terbuka untuk bisa rumahnya, tamunya, untuk bisa kunjungan. Mereka stewardship berarti mereka sangat peduli cara mereka akan manage waktunya, uangnya, skillnya for God. Keluarga for God. A biblical family adalah keluarga yang for God. Bukan IT for God, bukan AI for God, tapi apakah keluarga for God. And seterusnya. And mereka bertanggung jawab secara teknologi. And mereka commit untuk bisa grow bersama. Ya, Oke. jadi menomorsatukan Tuhan ya Pak ya. Sangat. Itu sangat. standar utama kita. Tuhan lebih dahulu dari apapun juga. So, dengan gambar ini, apa God's family, saya mau lanjut untuk lihat apakah God's heart untuk keluarga. Tadi itu dari pandangan keluarga, sekarang dari pandangan Tuhan. Tuhan terus mengasihi, dan kasihnya itu yang sentral. Pusat. God's heart itu masih pusatnya. Intentional growth. Tuhan ingin keluarga bertumbuh terus-menerus. Intentionally, sengaja. Dia ingin mereka hidup sampai mengadaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Dia sangat mempentingkan hubungan, koneksi orang kepada orang. Stewardship. Tak hanya untuk waktu, tenaga, dan uang, tapi stewardship dari teknologi. Mereka pakai itu untuk memuliakan dia. Mereka pakai itu untuk kesehatan dan kebaikan keluarga. Nomor 5. And untuk memuridkan. Apakah mengerti tak hanya pemuridan tapi digital pemuridan. Dan itu memungkinkan pemuridan orang tua dan anak bisa terintegrasi. Gimana untuk kesaksian? Saya sangat percaya Tuhan tidak hanya ciptakan keluarga untuk enak-enak, tapi untuk itu jadi satu unit yang akan jadi saksi, jadi light kepada tak hanya dunia, tapi digital world. Gimana untuk, dan Tuhan saya rasa sangat mau orang tidak tenggelam di dalam hanya digital, tapi ada balance antara digital dan real. And saya sangat percaya kalau Tuhan memberi AI, itu bisa dipakai nomor 9 untuk perkembangan rohani. And paling penting, AI bukan anti-keluarga, tapi itu bisa jadi bagian daripada Tuhan yang ingin menjaga value dari keluarga nomor 10. Sangat-sangat luar biasa. God's heart for the family itu tak hanya sangat dimungkinkan, tetapi saya rasa dalam dunia teknologi digital AI sangat dimungkinkan. Oke, yang berikut. Apa topik-topik yang penting untuk God's family? Well, daripada God's design, daripada kasih, daripada parenting, dari relasi, daripada menghormati orang tua, daripada worship, daripada konflik dan stewardship, bagaimana anak diasuh, bagaimana anak jadi biblical nomor 9 di abad zaman digital ini. Bagaimana bisa punya nikah
yang Christ-centered, yang pusat fokus adalah Kristus. Nomor 10. Dan lebih penting ayat nomor 11. Bagaimana bisa iman ditransfer, iman diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini topik-topik yang baik. Mau belajar tentang keluarga Allah, tentang keluarga Allah yang Alkitabiah. Alkitab adalah pusat dan cara utama pertama untuk belajar tentang God's family. Dan kalau sudah belajar AI squared PA dengan AI, setiap topik ini kalau mulai didiskusi bersama AI, ayatnya, fondasinya, belajar. Dan sekarang yang cukup sederhana untuk anak yang umur 8 atau 7 atau bikin studi Alkitab berdasar teaching children about God's love untuk remajaku. Family prayer, balancing, kerja, pelayanan, dan keluarga. Atau contoh-contoh di Alkitab. Ada contoh 14 yang baik, Abraham dan David. Atau mungkin mau Cain dan Abel. Satu yang tidak, bisa yang buruk. Ada contoh juga dan belajar dari itu. Bagaimana dengan challenge dan crisis nomor 13? Atau apakah mission and purpose? Saya selalu ingat dari Joshua. Dia satu garis dan dibilang, keluargaku di sini. Keluargamu di mana? Saat ini mau tidak mau, AI bikin satu garis. Teknologi bikin garis. Nomor 12. Bagaimana respons keluarga Anda akan berdasar misinya, tujuannya, dan respons kepada Tuhan untuk abad ini. You akan kepada, dan kalau lihat Joshua, kepada tanah perjanjian akan terus-menerus keliling di gurun pasir. Gurun pasir. Tapi ada garis harus memutuskan. Semua ini topik-topik yang sangat menarik. Sampai pengampunan atau bagaimana legacy atau roles, responsibilities. Belajar tentang keluarga. Belajar bersama keluarga. Tanpa ada fondasi Alkitab, bagaimanakah akan berkembang? And, tada, yang penting slide berikut. Tidak hanya belajar topik-topik Alkitab, tapi AI bisa menolong Anda untuk studi Alkitab. Itu bisa menolong misalnya AI Assisted Verse Analysis, itu dengan AI Squared. Itu bisa untuk mengerti konteks, mengerti referensi silang, untuk bikin satu rencana studi pribadi. Kalau mau untuk ayat seperti tadi dari Ephesus, atau dari Galatians, atau daripada Colossians, itu bisa bikin pertanyaan untuk diskusi. Saya mau 3 pertanyaan observasi, 3 pertanyaan untuk diskusi, 3 pertanyaan refleksi, 3 pertanyaan aplikasi kalau itu terpenting. Plus, saya mau 3 pertanyaan untuk anak saya yang 5 tahun untuk kami bersama gambar tentang ayat itu. Itu bisa mendampingi untuk menjelaskan dengan cara dan bahasa yang sederhana. Nomor 6, untuk anak kecil. Kemarin kami sedang untuk doa dan penjelasan tentang doa untuk anak kecil. Wow, sangat menolong anak mengerti. Bagaimana untuk aplikasi dan usulannya? Untuk studi topical seperti slide sebelumnya. Untuk dalam bahasa, jujur, kalau bahasa Jawa, wah, tuh, langsung ibu kena. Anaknya masih bingung, tidak mengerti. Tapi itu bisa dipakai untuk bahan yang bahasa Inggris di Indonesia kan. And seterusnya. Untuk bikin quiz, untuk bikin visuals. Saya masih ingat waktu pertama sedang dengan Alkitab GPT, sedang studi daripada Daniel. Dan kami lihat Daniel and singa-singa yang sedang harapkan sarapan. Tak jadi. Atau waktu Yunus. Dan kami ada gambar ikan yang sakit perut yang sedang mengembalikan Yunus yang bilang, sudah cukup. Saya tak mau masalah ini di perutku lagi. Dan plop. Tapi visual images sangat menghidupkan firman. Untuk belajar dari karakter. Lihat daripada hidup Yusuf. Atau karakter di Alkitab penuh dengan cerita yang bisa menolong untuk diskusi dalam
Lebih lagi untuk bisa vocabulary, comparison, analysis, and seterusnya. AI dan hanya Alkitab GPT, tapi kalau sudah belajar dasar prompting, bisa menolong dengan setiap langkah untuk belajar firman. Ya. Termasuk semua topik tadi, tapi Iya, ini 3 halaman, Pak. Ini 3 halaman Bapak Ibu yang saat ini mengikuti apa namanya Unhack. Masih ada sisa beberapa hari untuk tugas-tugas. Kemarin sudah banyak sekali dilakukan. Ini ada tambahan dari Pak Max 3 halaman project yang bisa dikerjakan nih. Jadi wow, kaya project banget. itu yang berikut dan saya janji ini sesuatu Ini hanya yang ide ya, Pak. bukan wajib untuk ikut Unhack, tapi akan sangat menolong Ya. untuk berapa banyak ide. Saya harap you mulai mengerti berapa dalam dan luas kemampuan AI kalau Dipakai fondasinya dengan benar. adalah Alkitab dan Ya. dipakai dengan benar. Lebih daripada itu, ini AI. Bagaimana itu bisa menolong untuk Bible study, tapi gimana kalau kami lihat God's heart for the family? Seperti apa God's heart for the family dalam satu dunia yang digital dan AI? Ya. Dia sangat ingin kami punya digital interactions yang Christ-centered, yang pusat akan Tuhan. Kalau kami punya renungan, mengapakah AI tidak akan bisa menolong untuk bikinnya atau untuk mengilustrasikan atau bikin series khusus? Keluarga bapak baru pecat dan anak punya masalah di sekolah. Bisa bikin renungan yang sesuai dengan itu dari firman. Atau digital Sabbath. AI bisa mengingatkan hari Sabtu daripada jam 9 sampai jam 5 semua device mati. Digital Sabbath berarti betul puasa dan ini dikunci dan tidak muncul lagi sampai Sabbath berhenti untuk unplug. Dan bisa lihat dari Kristus contohnya. God's heart, Kristus menyampai kepada berapa masa. God's heart, Kristus sampai dia sendirikan diri untuk retreat dan untuk waktu tanpa orang, tanpa digital. Nomor 3 mengingatkan itu. God's heart itu untuk akan ada service melayani and project melayani. Mungkin itu Unhack, mungkin itu dari gereja, mungkin itu kunjungan yang digital, mungkin itu pakai, tapi online berapa banyak jenis cara untuk melayani, untuk mencerminkan Kristus dan hatinya. Iya. Gimana tadi untuk yang Bible study? Tadi satu slide berapa banyak 15 cara untuk AI bisa mengenhance, mengembangkan, mendalami fokus kepada kasih Tuhan dan pengajaran Kristus tentang relasi, tentang keluarga, tentang Injilnya untuk dunia ini. Wah, ide banyak sekali tuh Pak untuk bagaimana Alkitab digarap dengan sangat kreatif untuk dipakai keluarga untuk menjadi bahan dari bagi mesbah keluarga, renungan keluarga, diskusi keluarga. Wow. Dan lebih daripada itu, kalau saya lihat God's heart, dia mau kami punya akuntabilitas. Kami bertanggung jawab tidak hanya di dunia seputar kita, tapi berakuntabilitas, bertanggung jawab secara digital. AI for God adalah nomor 6. Bagaimana AI bukan hanya for me, tapi itu bisa dipakai dengan cara yang baik. Atau saya sebagai satu warga digital, apakah saya warga digital dikenali nomor 7 untuk Christ-likeness? Itu waktu mengajar tentang digital quotient and AI quotient, ini salah satu poin. Bagaimana identitas kita dan citizenship kita itu Christ-like dan bertanggung jawab. Saya bisa membayangkan bagaimana Bapak, Ibu, orang tua itu bisa mengambil kendali lagi untuk bersama keluarga kembali kepada Tuhan. Saat ini Pak, lebih banyak HP yang mengendalikan keluarga. Semua, ya, karena mereka tidak kreatif, mereka nggak punya bahan untuk bicara, mereka nggak ada topik untuk diskusi di dalam keluarga. Tetapi sebenarnya kalau mereka sungguh-sungguh dan ada bahan untuk mereka punya ide-ide bagaimana berdiskusi di dalam keluarga, wow, keluarga bisa taruh HP di samping dan mereka bisa face to face, ketemu dengan keluarga, berdoa bersama, diskusi bersama, dan tidak lagi selalu melihat ke HP, wow.
itu keluarga sangat baik. Dan AI bisa menolong untuk membuat bahan-bahan untuk mereka bisa Betul. diskusi. Tapi lebih dari itu, misalnya satu dari keluarga itu di universitas. Dan Bisa pakai satu Zoom. sedang kerja di luar. Nomor 9, virtual family gatherings. Ya, Ternyata lokasi tidak lagi membatasi keluarga. Kalau mau untuk satu bagian keluarga yang lain, untuk mereka sekarang virtual gatherings. Saya tahu keluarga yang setiap minggu bertemu untuk 1 jam dan itu 20-an orang yang ada di 3 bangsa, negara. 3 negara. And mereka setiap minggu secara setia akan untuk 1 jam bertemu. Apapun alasan, mereka masih family gatherings. And mereka kuat sekali saling mendoakan. And AI bisa menolong untuk ingat doa, untuk yang 10 legacy planning, untuk AI assisted conflict, tech enabled acts of love, and seterusnya. Ya, betul. Memang keluarga harus membuat garis demarkasi, Pak. Seperti Joshua. You akan terus diperbudak oleh HP atau you akan pakai HP untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Me and family, we will serve the Lord. Itu yang Joshua bilang ya. Betul. Dan itu harus ada keputusan dari keluarga. So, God's heart for the family dalam digital AI world masih adalah God's heart, tapi dengan segala cara digital dan AI. Lebih daripada itu ada cara praktis yang AI bisa menolong. Itu bisa menolong untuk studi Alkitab, untuk bikin bahan, untuk terjemah, untuk kalau ada multilingual, ada bahan yang dari yang lain seterusnya, untuk bisa menjadwalkan waktu doa, itu bisa menolong untuk administrasi, tak hanya keluarga, tapi untuk bisa dampingi pendidikan Kristen dan bahannya. Itu bisa menolong untuk seperti tadi, tak hanya keluarga yang bertemu secara maya, tetapi bisa dapat dampingi counseling seperti counseling GPT dan bahan lain yang bisa menolong mereka untuk saling mengasihi dan saling mendukung. Atau untuk tahu, ini saat harus cari counselor yang benar dan kami akan bisa cari professional counselor. Itu bisa menolong untuk lagu. Tadi ada yang ngomong tentang mereka suka, saya tahu keluarga yang mereka suka bikin dengan Suno lagu tentang yang apa yang belajar dari Alkitab dan anak suka nyanyi dan mereka punya personalized songs. Mereka bikin interactive storytelling. Di dalam keluarga, anak bisa mengusulkan lirik lagu. Dan membuat lagu bersama dan dinyanyikan bersama-sama. Bible storytelling. Saya masih ingat waktu kami untuk kata doa dan hanya untuk dasar kami bikin cerita anak atau kami 1-2 kali pernah misalnya Daniel. Well, kalau dibikin sebagai cerita anak dan bikin visuals, wah ini menolong untuk guru sekali minggu, tetapi juga untuk orang tua yang waktu terbatas untuk advice parenting. Saya masih ingat tidak hanya sekali, tetapi ada AI Talks, AI dan parenting. Itu 1,5 jam waktu lagi, tak cukup, tapi AI jelas bisa menolong itu sampai AI-powered Christian recommendations. Semua ini dan lebih. Ya, nanti Bapak Ibu, teman-teman juga terkhusus peserta dari Unhack bisa mendapatkan bahan ini. Ada banyak sekali ide dan project yang bisa belum dikerjakan. Sampai kepada ide-ide. Belum. Wah, masih banyak lagi. So, ayo lah. Waktunya tinggal 5 menit, Pak. No, 46 berarti. Ayo, masih ada 14 menit. Loh, nanti masih ada tanya jawab. Okay. Characteristics of an AI-enabled family. Yang ini, kalau misalnya keluarga sudah betul, God's family menguasai AI. God's family sudah mulai memakai AI. Mereka apa? Mereka mulai tech savvy, berarti pintar memakai AI dan teknologi tak hanya untuk pribadi, tapi untuk spiritual growth. Ada misalnya discipleship apps. Ada berapa jenis cara, like AI Squared untuk belajar pakai teknologi untuk belajar firman. AI bisa menolong daripada renungan sampai hidup doa, daripada diskusi keluarga yang sekarang saya mengajak John Stott dan opininya untuk masuk tercampur, untuk multibahasa, untuk ciptakan bahan, untuk daripada scheduling, administrasi, bla bla bla, untuk bisa punya spiritual challenges, untuk
terus develop untuk virtual Bible exploration and discussion, untuk Christian education, termasuk untuk omong tentang ethics, tentang yang tak hanya baik tetapi yang buruk, tentang salah menggunakan. Kami tidak hanya senang-senang bilang, yay, bagus, tapi AI-enabled family akan mengerti bahayanya. Mereka akan mengerti ethics dan mereka akan bisa mendiskusi itu. And AI bisa menolong untuk outreach, menjangkau. Tak hanya untuk digital discipleship, tetapi untuk melengkapi dan untuk ada continuous learning. Oops. Okay, so itu characteristics of AI-enabled family. And continuous learning untuk saya itu mungkin yang paling penting. Harus terus-menerus belajar. Dan itu tanda kalau AI-enabled family pasti mereka sedang belajar terus-menerus. Berikut. Now, ada ide dan daftar ide. Berdasar semua itu, ini berdasar semua itu, ada satu daftar ide-ide yang bisa. Kalau mereka sedang kerjakan, mereka apakah mau bikin 21 AI-assisted trivia game untuk keluarga? Apakah nomor 5? Ingat yang AI Talks dan Parenting? Itu bisa menolong untuk kurasi dan cari resources. Apakah mau itu jadi discussion prompts untuk keluarga nomor 3? Atau aktivitas nomor 13? Ya. Apakah mau pakai AI untuk Bible study guides? Apakah mau pakai AI untuk 12 family worship sampai generate songs? Ini ide untuk project kecil satu keluarga sama AI bisa atau jadi project yang lebih besar lagi. Bagaimana 18 nolong untuk bisa share iman antara generasi dengan conversations yang didampingi oleh AI. Semua project ini saya akan coba satu persatu. Ada Banyak 25, but akan lanjut. Saya harap nanti you percaya AI bisa sangat menolong dengan project. Bisa sangat kaya sekali Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak akan kekurangan kegiatan bersama dengan family. Ya, dan ini jenis content and resources. Bisa bikin AI Bible study guides. Bisa bikin digital devotions yang untuk umur dengan cara yang sama. Saya bikin renungan, misalnya dari pasal ini, untuk orang tua, untuk teenager, dan untuk anak umur 8, and itu renungan yang sama. Tapi Satu paket untuk keluarga. Nomor 2. Ya. Renungan yang sama, tapi ditulis ulang sesuai dengan umurnya. Itu bisa menolong daripada menghafal ayat daripada journals untuk lagi discussion prompts. Semua resources ini untuk Bible character analysis. Saya mau satu kata yang bikin sinopsis daripada yang Bible character ini, karakter Alkitab, seperti tadi Yusuf atau Daud, atau yang karakter yang lebih kecil seperti Ruth atau seperti Hannah. And sekarang berdasar itu ada pertanyaan, ada prinsip, ada pelajaran. Saya bisa bikin untuk mendampingi kamus Alkitab saya, atau untuk mengerti tentang worldviews, atau bikin quizzes, atau sampai Christian parenting, Bible-based decision-making tools, and seterusnya. Rasa ini cukup? Ada 18 sini, berarti ada sampai 12 lagi sini. Ini sampai 1 tahun belum selesai nih Pak buatnya. Tapi alasan saya taruh semua ini untuk kreativitas Anda. Betul. Untuk Anda bisa betul sadar bagaimana dengan cara seluas ini. Itu bisa bikin family mission statement. Apakah family keluargamu punya satu mission statement? Apakah itu menolong untuk bikin art? Anak suka art, gambar, dan apapun. Gimana art bersama AI? Atau stories, nomor 22. And bisa sampai kalau keluarga mau belajar bahasa Ibrani Yunani, nomor 20 itu bisa menolong. Semua ini dan lebih. Silakan, saya akan lanjutkan. Itu akan banyak. Hampir. Tapi apa ide Anda? Silakan kalau mau di chat atau silakan refleksi. Bagaimana AI bisa menolong keluarga Anda? Bagaimana AI bisa bikin bahan untuk keluarga Anda? Bagaimana keluargamu bisa daripada AI
Apa itu? Sampai AI enabled. Biblical God's family. Sekaligus, ini berdasar semua yang kami lihat bersama, satu just contoh, sitemap. Saat ini Unhack sedang bikin website. And website itu pasti nomor 3 akan punya Bible study resources, AI squared, Bible reading plans, Alkitab GPT, jelas ada vision statement, tapi family resources untuk marriage, parenting, children, teenagers, untuk tahap hidup, untuk bagaimana nomor 7, pertumbuhan rohani, itu termasuk worship, termasuk doa, discipleship, pelayanan, counseling, and GPT-nya. Itu pasti punya bahan yang interaktif. Nomor 10, resources. Sudah ada buku yang bisa di-download. Akan ada links kepada yang bahan di luar. And akan ada bahan termasuk yang ini presentasinya. Yang akan ada di situ untuk Anda bisa dapat. Jelas akan ada search, akan ada accounts di situ. Tapi God's family, semua bahan dari situs ini akan mendukung dan ada lebih. Berarti tadi itu bisa Family Academy. Apakah ada khusus? Ternyata ada bahan yang menolong keluarga untuk bisa belajar bersama. Apakah ada bahan counseling? Jujur, keluarga tak selalu enak. Keluarga lebih lagi di abad digital ini punya masalah generasi, punya masalah kecanduan, punya masalah banyak, maaf. Tapi AI family counseling itu sesuatu yang sangat bisa dampingi dan dukung. Lebih-lebih lagi, kembali kepada slide pertama, dasar pertama, God's heart for the family, back to the Bible, and satu situs family website pasti punya biblical foundations. Biblical foundations itu adalah God's design, God's purposes, apa the roles, and lebih lagi bisa lihat pasti tengahnya, God's heart for families, love, forgiveness, grace, reconciliation, dalam rencana redemption daripada dia, termasuk studi kasus dan topical studies. Capek? Ini proyek 1 tahun nih, Pak. Well, ini untung adalah slide akhir. Tetapi gimana Anda dengan keluarga? God's Sudah family. habis, Pak, waktunya, Pak. Good. Karena suara saya sudah mulai habis. Tapi iman saya, Tuhan hatinya untuk keluarga. Amin. Itu hanya sekarang mulai dan meledak berdasar semua yang bersama kami lihat. Ya, Bapak Ibu, AI kita yang kita pakai harus ditebus bagi Tuhan. Kita harus pakai untuk Tuhan. AI bisa sangat menolong, tapi AI juga bisa sangat jahat. Jadi kita tebus AI yang kita pakai supaya dipakai untuk Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI untuk menolong keluarga. Karena itu Bapak Ibu, kita akan terus berdoa supaya melalui Unhack yang sedang kita jalankan, teman-teman yang sekarang bekerja sangat keras sekali untuk membuat satu resources center bagi keluarga dengan alat AI, kiranya ini bisa terwujud untuk menolong gereja-gereja, menolong komunitas Kristen dimanapun berada, untuk bisa memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu mendoakan untuk proyek-proyek yang sedang dilakukan. Dan nanti sampai hari Sabtu, teman-teman masih terus akan bekerja keras, juga teman-teman yang ada di Sabda. Dan kiranya ini akan betul-betul jadi, dan ini menjadi hadiah bagi Tuhan untuk bulan keluarga di bulan Oktober. Gitu ya Pak ya? Sebagai closing statement saya harus mengakui satu hal. Tadi bahan-bahan yang kami lihat bersama bukan dari saya tapi itu satu kerjasama antara AI. Ternyata AI pun peduli, punya ide dan punya pikiran tentang AI dan God's family, dan God's heart, dan tentang bahan, dan tentang situs. And saya harus bersyukur dalam bahasa Indonesia dan khusus tentang hal-hal Kristen, AI sudah bisa jadi untuk saya satu assistant untuk persiapan dan mikir dan bergumul tentang God's family di Indonesia. Bagaimana dan apa yang saya bisa presentasi.
ide dasar dan fondasi dan semua prompts dari saya, tapi hasil satu kerjasama dengan AI berdasar unhack, berdasar bergumulan dan persiapan waktu ada training hari Sabtu dan workshop yang hands-on, ada AI squared, bagaimana PA bersama, ada project dan bagian kerja untuk keluarga. Dan dari semua itu bersama teman-teman, bersama Bu Yulia dan teman di Sabda, dan sekarang juga harus akui bersama juga dengan AI, semua gotong royong bersama untuk bisa mempersiapkan bahan ini. Ya. Dan saya mau mengakui lagi, AI dapat peran penting untuk persiapan Anda untuk mikir AI dan God's family lebih dalam. Terima Amin. kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.